akan ini kalian terhadap daerah yang akan hidang di Kampung Sukadamai. Pada Pak Bisi, kita mau persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Kampung Sukadamai. Mungkin sudah ini jalannya. Jadi kami selaku Forum Visi Kabupaten sangat mendukung ketika Ibu Firman menghubungi kami tentang gimana kita akan mendirikan suatu daerah. Jadi makanya dari kami mengambil kebijakan mengarahkan ke Kampung Sukadamai. Kenapa harus Sukadamai? Karena isinya mendukung. Kalau besi lain-lain mungkin kurang. Jadi daripada nanti udah kita arahkan ke desa yang besinya aja nggak peduli, jadi nanti istilahnya desa itu jadi desa kita juga yang ngurusnya kan. Jadi kalau di Sukadamai, alhamdulillah semoga Pak Desi sama perangkatnya tetap satu bahasa dari sekarang sampai jamak dunia, saya bilang. Jangan balik-balik kan, jangan sekarang dukung, besok ganti Yusi udah nggak dukung lagi. Karena ini bukan Pak Yusi yang dukung, Pak Zulkarnain ya Pak. Jadi jangan nanti tengah jalan udah nggak enak lagi, kan nggak mungkin, karena ini kan bukan tempat main-main kita. Makanya kita dari Forum Yusi mengarahkanlah ke Sukadamai. Jadi wali Bayati pun ada kawan seperjuangan. Terus harapan kita dari Forum Visi supaya masyarakat Sukadamai pun tahu istilahnya kita dari misalnya orang Aceh lah istilahnya, kita tidak membedakan suku. Bukan berarti Sukadamai mayoritasnya masyarakat kita bilang orang kita Jawa, bukan berarti kita tidak mendukung mereka. Malah kita ingin tiada perbedaan. Jangan ada kata lagi aku Aceh, orang itu Jawa. Jadi kita mau dengan adanya daerah itu juga dengan sendirinya itu jadi nggak jadi masalah lagi boleh mungkin. Jadi dari agama, dari segala hal mungkin akan jadi sama nanti. Berdoa saya pihak pemerintah ji, jadi unsur pemimpin tokoh ji, ini adalah tanggapan dari unsur tokoh agama ji. Nah, dalam halnya Pak Ibu Raja langsung, Abu Mufi, kuda tanya untuk Kumar Tunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita mau sangat gembira, sangat senang. Ada balik boy pun rumah-rumah tapi nanti jadi berada di area Nisang. Selanjutnya, alhamdulillah terima kasih kepada Ketua Umum Akar, jajarannya, dan seluruh gure-gure Bukit dan gure-gure Bandung yang berhadir pada orang berbahagianya. Cuman secara garis besar ini Uno lengkap dari penyampaian dari Ketua Rudol dan disambung oleh Isi Koru yang bersangkutan di Sukadamai. Sang lengkap akan dipayah terutama pemuda ada keadaan karat-karat dengan secepatnya. Mungkin menang harapan kamu ini. Ada anak karat-karat berusaha secepatnya dalam pelaksanaan. Karena menyatakan ulur-ulur waktu takut timbul masalah. Nyajino kami nyangkut dengan COVID Corona itu. Mungkin yang sebuah kendala katanya dalam berjalan.
kadang usul kalau lebih dari kopi. Dengan zaman ada tinggal ikhlas hari ini. Cuman permintaan Lun secara pribadi mungkin gurunya mendukung sih. Dia bercepat lagi. Bagian cara itu ataupun dana persiapan itu mungkin bisa bukan jauh kembali itu musyawarah kembali tentang dana ataupun persiapan. Dan insya Allah yang kalau dia dekat si Sukadama itu alhamdulillah siap dari tahun hidupnya sampai wakilnya insya Allah siap gimana sih? Siap berdiri tegak mulai dari dunia sampai akhirat, mari alhamdulillah. Dan jawaban yang paling ikhlas. Mungkin yang mungkin belum bisa hubung penyampaian mungkin lebih itu dengan sumpah belum boleh punya jadi ada tuh dengan kali pun along itu. Pada Abu Raja, Abu Muci, Masjid Kecamatan Kedung Pasir, Ure Markunis. Jadi kalian dengar mana-mana tanggapan dari Bishik Padamai dan juga dari Wapor Bishik dan Abu Muci selaku mewakili tokoh masyarakat Kedung Pasir. Jadi menurut pada yang disampaikan di awal tentang asas daya, kemudian subjek utama tentang dayanya siapa, kemudian posisi hadap, posisi masyarakat Kedung Pasir, kemudian terlekeh wujud pencerahan tentang poin-poinnya yang tanya lebih blog kepada urusi tanya urusannya wali di Islam. Pada wali kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan betul-betul yang saya hormati para tokoh Kecamatan Kedung Pasir yang ikut menghadiri forum silaturahmi serta pada pura yang berbahagia yang saya muliakan wakil khusus pimpinan masyarakat Padamai. Ada berapa wakil? Palaba, Aceh Barat. Itu bukan nama. Kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia jadi gerakan penuntut kesetaraan. Jadi mereka menuntutnya kesetaraan. Itu kalau tidak tadi jangan diterjemah. Ada yang diterjemah jadi ngeri, ada yang kalau diterjemah malah biasa-biasa. Itu bagus. Jadi antara aja. Kalau diterjemah itu bisa gerakan politik, bisa agresif banget. Sama jajaran pengurusnya yang terkaya daripada saya menunggu satu persatu. Saya diminta tadi memberi pencerahan. Sayangnya semua yang hadir dari ngomong saya tidak pencerahan. Jadi pencerahan saya kayaknya tidak ada gunanya. Mungkin saya memberi semacam respon juga, memberi semacam reaksi dari peluncuran tokoh Kedung Pasir. Dari aspek Polisi SP, beliau menganggap apa yang kita lakukan ini adalah sebuah impian yang tinggi. Kalau dari dia polisi, beliau coba mengurangi kemungkinan diskriminasi. Poinnya saya tangkap itu, diskriminasi ras atau anti rasisme. Kalau dari Tengku Markunis itu wasailahum ila maghfirati. Yang saya tangkap poin beliau mau cepat-cepat
kepada keampunan Allah. Jadi kalau salat itu harus tengah berlari, jadi jalannya jangan sampai merokok. Wasari'u ila maghfiratin. Jadi ada 3 mata rantai. Kalau disatukan dia bisa dikumpulkan dalam satu kalimat, bahwa masyarakat suka damai bersama gedung KC, pemerintahnya dan tokoh agamanya ingin cepat berada di dalam marzatillah. Mewujudkan impian yang sudah lama. Kalau Rasul mengimpikan Mekah di bawah dakwah kenabian, maka Rasul selalu bermunajat, selalu berdoa. Kemudian bagaimana kita memimpikan wasari'u ila maghfiratin, yang di dalamnya kita menghilangkan diskriminasi. Saya ingat ada satu kisah, ada satu segmen di dalam kehidupan Rasul yang menurut saya cukup menarik dan cukup akurat kita bicarakan di forum ini sebagai sebuah norma marajih atau referensi. Ketika Nabi sudah kuat posisinya di Madinah, karena Mekah sudah ditaklukkan, ada sebahagian sahabat Ansar itu desas-desus tadi. Desas-desusnya kira-kira begini. Nabi bersama kaum Muhajirin dulu pertama datang ke Madinah itu disantuni sama orang-orang Ansar. Pas Nabi sudah berpuasa, itu sumbangan yang paling banyak dikirimnya ke Mekah untuk membantu fakir miskin yang ada di Mekah. Jadi sebahagian sahabat Ansar, sebahagian itu sahabat Ansar desas-desusnya. Kita yang dulu membantu saat dia sudah kaya, saat beliau sudah berpuasa, justru yang dibantu saudaranya di Madinah. Apa itu telinga Nabi? Dan Nabi tidak marah. Semua yang ikut desas-desus dikumpulkan. Kemudian Nabi membicarakan, mendiskusikan desas-desus itu dengan beberapa sahabat Nabi. Nah, kemudian Nabi menanyakan, singkatnya Nabi menanyakan begini. Hari ini dari kemarin sahabat Ansar yang membantu Nabi dan Muhajirin itu sudah tercatat, termaktub di dalam catatan para malaikat adalah sebagai pembantu Rasulullah, sebagai penolong Rasulullah. Nabi memberi pilihan kepada mereka, apakah status pembantu Rasulullah itu mau dibatalkan dengan cara Rasul membalas bantuan kepada mereka. Dan ketika logika kerasulan ini Rasul sampaikan kepada sahabat Ansar, sebahagian sahabat Ansar semuanya menolak. Oh, kalau begitu jangan. Jadi ada logika kerasulan yang sebenarnya belum dimengerti oleh sebagian kecil sahabat Ansar. Yaitu penolong Rasulullah itu statusnya kan tinggi. Di dalam keridaan Allah, penolong Rasulullah itu tinggi sekali. Jadi kalau Nabi membalas bantuan itu dengan membantu mereka ketika Nabi sudah punya cadangan resource yang cukup banyak, maka status dia bukan lagi pembantu dan penolong Rasulullah, tapi penerima bantuan. Jadi statusnya dari turun. Apa poin yang mau saya sampaikan? Kami dari Hatta mengambil posisi sebagai pembantu. Orang suka damai
dan masyarakat Gedung Pasir itu sebagai subjek. Kalau bahasa kami ngaji itu sebagai fa'il. Kami cuma maf'ulnya. Jadi kira-kira itu poinnya dan hubungan. Jadi kalau mau cepat kepada maghfirah, ya tergantung fa'ilnya, bukan tergantung maf'ulnya. Fa'ilnya bisa cepat, ya maf'ulnya ikutan. Jadi menurut saya ini hal yang prinsip, hal yang asas yang harus kita sepakati dulu. Khatar sebagai maf'ulnya, masyarakat Gedung Pasir sebagai fa'il. Dalam hal fi'il pendirian daya yang akan dibuat. Kalau menurut saya ini posisi yang ideal. Tidak tahu saya masyarakat Gedung Pasir kalau mau menukar fa'il dan maf'ul. Karena kalau daraba Zaidun amran secara ilmu kebahasaan itu bisa ditukar-tukar. Darabanya masyarakat Gedung Pasir, pembantunya adalah Allah. Mengikuti sunnah daripada Nabi, dia tidak akan pernah meminta balasan. Dalam hal pendidikan keagamaan, kami diajarkan di lembaga-lembaga kami belajar, sanad ilmu itu penting. Tawasul, sanad ilmu itu penting. Maka oleh karena sanad ilmu itu menjadi penting, maka proposal khatar tadi adalah bagaimana kita yang sudah duduk di sini itu memastikan bagaimana caranya kita memastikan santren atau daya yang kita bikin itu kita tuangkan dalam sebuah statuta yang kuat. Nah, sampai kapanpun dia tetap pesantren yang mendalami kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang ilmu-ilmu yang dikaji di sana tersanad kepada guru-guru yang bisa dipertanggungjawabkan secara riwayat dan dirayat. Jadi sanad orangnya tidak ada yang hilang, sanad riwayatnya juga tidak ada yang terputus, tidak ada yang maju. Itu inti dari proposal yang disampaikan Hasan. Dan ini perlu didiskusikan dengan tokoh-tokoh yang besar. Kalau soal statika, penyiapan statika itu, okelah tim Hasan yang rumuskan secara hukum. Tokoh-tokoh masyarakat Gedung Pasir membahani statika. Itu yang proposal yang kedua disampaikan. Salah satu cara membangun statika itu sempat kita bicarakan kemarin dari ada istilahnya alumni waqti. Hatar sendiri punya alumni waqti dan normanya pada dasarnya itu ketika ada perselisihan pendapat antara Ansar dan Muhajirin setelah Rasulullah meninggal, bagaimana menentukan pimpinan muslimin saat itu. Jadi ada tim kecil yang bermusyawarah yang kemudian merekomendasikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Tim itu dikenal dalam bahasa ulama setelahnya adalah Ahlul Hilli wal Aqdi. Dia yang memegang mandat utama untuk menentukan siapa yang melanggar atau tidak, yang menjalankan atau diturunkan daripada pimpinan daya yang ini. Dan ini pun perlu kita diskusikan hari ini karena kami dari pihak Hasan, saya pribadi juga tentu tidak mengenal detil sosiologi, antropologi masyarakat Gedung Pasir. Sebagian sambil bisik-bisik saya tanya ke polisi Sepadaman. Santren yang kita bikin ini kita mulai dari pelajaran kita dulu. Beliau jawab kita mulai dari makra.
apakah di sana ada halakah? Maka beliau bilang ada. Apa nggak ribut? Oh iya juga, kata beliau. Bisa bilang ke beliau itu perlu detail. Sosiologi dan antropologi masyarakat sana, tempat lokasi itu kajian sosiologisnya itu harus detail. Kajian antropologisnya harus detail. Untuk tidak kemudian kehadiran pesantren ini, kehadiran daya ini menjadi sumber masalah. Kita punya ekspektasi daya ini hadir untuk merengkuh martabat, tapi kehadirannya justru mencabut. Maka perlu kita kaji dulu sosiologinya secara detail, baru kemudian masuk ke menyiapkan infrastruktur bangunan. Saya ucapkan kepada Walid atas tanggapannya dan juga penjabarannya tentang prinsip-prinsip budaya yang berencana kita bangun di Sukadamai. Jadi seperti kata Walid, ini sudah siapapun yang ingin menanggapi dari tokoh masyarakat Gerdong Kose, juga dari Sukadamai sendiri terhadap yang disampaikan Walid. Karena poin itu harus ada keputusan di Palisi. Atau langsung dari Palisi langsung menanggapi. Alihi wasahbihi ajma'in. Yang mulia kepada Walid sebagai guru yang bersama, khususnya kepada seluruh jamaah perkumpulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bacot tanggapan daripada tuan Lalu pemilihan ada yang pegang di Walid. Selalu pegang. Kadang dia hukum kan. Yang hukum dong le, hukum le. Maksudnya mereka bukan hanya maksud daripada Walid juga. Yang pertama, sebelum ditanya terpugut balik ataupun terpugut musalla kun perlengkapan dalam sebuah pesantren ataupun layak lebih dile tak kaji le tingkat dukungan pertama dukungan daripada masyarakat Sukadamai. Akhirnya guna tingkat sosial orang Sukadamai. Bukan berarti itu pada pukul di bangunan yang pun hubungan dengan itu mana. Duduk kami ya, maka sebelum melangkah lebih jauh, lebih di urung hatta dan di Walid beserta rombongan Walid sebelum berangkat menyebut rumah peti bukan Sukadamai. Dia terlebih bila di Walid betul kiban tingkat sosial ulung Sukadamai. Nyo pengalaman lun waten lunwo suku konde orang dalam. Ini teruhat, tapi dia kesabut pengalaman gitu kan. Berbeda. Sekala lun duduk kena duduk pasai. Maka nalah urang wakaf tanah itu Abu Bayar Putih. Kenabu segala langkah itu selepas ini buka surat yang surat tersebut penerima wakaf di Abu Bayar Putih. Kedua ya tanya panenya ini itu dikaji. Ya maka yang menerima wakaf itu Abu. Bedah berangkatlah orang jalan, ia lagi pimpinan di Abu. So yang kebijaksanaan daripada Abu, so yang mungkin. Kena Abu, yang empat tunggu yang tak biasa ini. Ya, enak. Wate peresmian daya, kerja Abu. Arab sama bersih cerita aja. Lagi
Wali cerita adalah orang Mekah dan orang Madinah. Ya kan sama. Jadi waktu Nabi dia hijrah ke Madinah, kan berebut-rebut nampak rumah dulu. Sehingga orang yang terima lebih mulia di sisi Allah. Dan mereka mudah-mudahan orang di Sukadamai ulangnya terima Nabi sampai walaupun bahkan kuburan Nabi di Madinah kan. Ya. Menan bertatung balik lagi orang Madinah tuang Nabi. Nyanya apa yang sampaikan sebagai makian kawan kan, pegang kan. Olehnya ongka dono. Sebenarnya dalam menentui iban sosial media. Kan? Bukan dukungan dengan haba macam tak dukung. Sebenarnya muaja berdah. Nya lah. Ya. Soalnya balik kan? So dukungan. Pukul daya. Ya, pukul balik. Awak dah aku kecil dia parah semua dan sebagainya kawan-kawan. Baik mana tu balik. Sebagaimana tapudang infrastruktur menasib infrastruktur boleh dengan terpengaruh boleh dapat kerja kena. Mana? Sudah jemaah kadang itu juga. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Tok Umin nanti tanggapannya. Ini mungkin dari langsung Pak Gisi menjawab. Jawab takut salah. Tidak dijawab juga saya salah. Karena kenapa? Kalau saya jawab saya kurang paham pertanyaannya tadi. Tidak dijawab tetap salah saya. Mau saya terjemahkan nggak? Allah kami mewakili daripada masyarakat Kampung Sukadamai. Insya Allah saya dan juga perangkat saya dan juga tokoh-tokoh akan berusaha, bukan hanya sekedar ibaratnya kita ngomong cuma mendukung. Memang kalau cuma ngomong mendukung siapa saja bisa, tapi insya Allah kami akan bekerja keras untuk majunya daerah yang ada di situ. Dan juga kami sebelumnya sudah ada beberapa tokoh baik di bidang pendidikan, juga kami sudah berkoordinasi bagaimana mekanisme nantinya untuk mendukung daerah ataupun mengisi daerah tersebut. Dan juga kepada ketua pemuda kami juga sudah bersosialisasi beserta Kuaket, karena kemarin kami juga sudah koordinasi dengan Kuaket bahwasanya kalau untuk ke depan bukan hanya sekedar pemuda ini menikah belajar cuma 1 minggu. Jadi kemarin memang sudah kami tegaskan juga bersama Kuaket untuk kegiatan pengajian wajib ada untuk anak muda, khusus anak mudanya. Karena kenapa? Di saat mereka mau menikah paling bisa cuma syahadat, Fatihah, blatul kalau kita orang Jawa maksudnya kayak orang mencangkul tapi cangkulannya nggak jalan-jalan, cangkal-cangkal. Jadi kayak nyangkul kayak enggak. Nah itu. Jadi kemarin memang sudah ditegaskan dan saya sangat mendukung, bahkan ketua pemuda juga mendukung karena memang langsung kemarin waktu pernikahan di rumah anak daripada ketua pemuda kami. Nah itu dan kami sepakat bahwasanya untuk pengajian tetap wajib diadakan. Maka dengan adanya suatu pesantren ini kami sangat berharap sekali karena di tempat kami, di desa kami juga banyak masyarakat yang ingin untuk memasukkan putra-putrinya ke daya, tapi kemampuan mereka tidak ada dalam segi bidang ekonomi. Nah ini setelah kami juga ada berkoordinasi dengan masyarakat, itu banyak yang ingin memasukkannya ke daya. Bahkan kami ini kemarin itu cukup miris dalam artian seperti ini, Pak.
pada tahun kemarin anak SD kami, karena di tempat kami ada SMP Negeri 2 Bupasi. Tamatan SD kemarin semua lari ke bawah, semuanya lari ke bawah. Hanya ada sekitar 4 orang yang tinggal di SD.